warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mupon Talk Show. Perkenalkan, nama saya Siti Juleha. Saya di sini akan berbincang-bincang dengan guru yang paling berkesan banget di sini, terutama peran di sekolah ini, termasuk peran bimbingan konseling. Nah, kira-kira gimana ya gurunya, asik atau gimana nih? Oke deh, kita panggil aja Pak ya, nanti kita berbincang-bincang gitu. Ya kan, siapa tahu kan gurunya asik, bisa diajak curhat, karena kan ini bimbingan konseling guys. Yuk kita panggil aja, Ibu silakan masuk. Salam dong. Hai Ibu. Sehat Bu? Duduk sini Bu. Nah Ibu, kita perkenalkan nama Ibu siapa dulu? Oke teman-teman, nama saya Ibu Siti Jet Hanuf, bisa dipanggil Hanuf. Udah perkenalan aja? Silakan atau yang lain. Oh ya Ibu, kabar hari ini gimana Bu? Alhamdulillah baik dong. Kalau Julai sendiri? Oh baik banget. Oh ya Bu, Ibu gimana sih mengajar di sini gitu kan ya? Ibu juga sebagai ini itulah. Ibu gimana ya, kayak seru gak sih Bu ngajar di sini tuh? Seru banget. Ngajarin anak SMK itu sangat luar biasa banget. Banyak karakter-karakter yang tak terduga. Terus peralihan dari masa-masa yang remaja gitu, remaja awal gimana sih? Ya, seru banget pokoknya. Perjalanan remaja ya Bu. Iya banget gitu. Untuk Ibu aja bisa gitu. Nah, kita ya ini aja ya. Oh, ya. Ibu pernah gak sih yang namanya apa ya? Kayak kesel sama anak-anak atau gimana gitu? Kesel pasti pernah ya no, namanya juga kita manusia kan ya. Kesel pasti pernah, cuman keselnya ya udah gitu, setelah saat itu aja gitu keselnya. Cuman kalau misalkan kita bawa perasaan atau baper kayak gitu, kayaknya kita bukan pendidik deh. Gitu. Biasanya anak-anak sekarang pada baperan ya nggak sih? Ya nggak, kalian baper nggak? Baper gak sih kalau misalnya kalian mah bukan baper. Ya kayak gimana ya, kalau misalnya anak-anak sekarang udah ke bawah sedikit langsung Bener banget. Habis itu ya kelanjutan, ada yang benci juga kan biasanya sama guru. Kemungkinan seperti itu. Ibu kalau boleh tahu nih ya, Ibu itu asalnya dari mana sih kira-kira? Asal Ibu sama masih di Pontang juga, cuman paling ujung gitu, perbatasan Lebakwangi kayaknya. Pontang sama Lebakwangi. Iya. Perjalanan Ibu ke sini tuh berapa menit atau jam gitu? Deket banget. 10 menit kayaknya. 5 menit atau 10 menit, kurang lebih. Gimana kita bawa motor kali ya, Jo? Ya kalau Ibu pernah gak sih kayak kesel sama pengendara yang suka salip-salip gitu? Kan biasanya banyak tuh kan ya. Enggak sih, karena kan kalau di sini jalanannya juga masih perkampungan juga kan, kalau misalkan buat yang belok ke kanan, akhirnya belok ke kiri, nah mungkin itu sih yang bikin kagok. Ya. Kagok, lebih kagok. Lu kalau misalkan kayak ditanya-tanya sama siswa itu kayak kesel gak sih? Kayak sekarang saya nanya-nanya ke Ibu kayak enggak lah, seneng banget kak. Bahkan kalau misalkan guru BK itu ya kita kan adanya guru BK kan biar mewadahi si anak-anak yang sekarang. Kalau misalkan anak remaja itu jarang banget ada yang mau ngedengerin ceritanya gitu, entah itu dari orang tuanya ataupun dari rekannya, karena mereka itu butuh pendengar ataupun ocehan-ocehan mereka itu pengen didengar gitu, bahwasanya mereka itu ada gitu. Kita enggak. Ya, terus Ibu kalau misalnya ngedengar cerita dari siswa-siswa tuh tanggapan Ibu gimana sih kira-kira? Untuk cerita-cerita mereka? Iya, kayak gitu, kayak cerita-cerita Ibu gitu. Kan misalkan nih anak cerita nih, tiba-tiba cerita gini gitu kan, kayak apa ya gitu. Biasa kan kalau orang-orang yang kayak nggak tahu kan, Ibu kan mengambil psikolog dong berarti. Bimbingan konseling. Oh iya, bimbingan konseling juga kan, ya pasti larinya ke psikolog. Nah itu pasti Ibu kayak ngerasa anak ini kayak gimana sih gitu. Untuk kalau misalkan dari segi kayak cerita-ceritanya si anak, itu lebih ke lebih ke keluarga sih, mungkin ke keluarga sama karakter, tapi lebih tepatnya ke keluarga sih. Kalau anak remaja ini ya, pertumbuhan anak remaja itu lebih ceritanya itu ke keluarga. Iya, karena kebanyakan dari kita tuh broken home atau gitulah. Gitu jadi lebih ke keluarga sih mereka, mungkin ya cerita tentang keluarga dia atau tentang
mungkin permasalahan pribadi mereka gitu. Cuman ya ibu juga tidak bisa speak up karena itu kan rahasia ya. Iya. Ada kode etiknya. Iya. Pernah gak sih ibu ada siswa gitu ya yang nanya-nanya tentang percintaan atau apa? Oh banyak. Berpinjam tuh banyak banget kayak antar kelas nih. Bu saya lagi pacaran nih sama ini. Itu ada gitu. Saking jujur yang nggak tahu apa itu ya. Ya, mungkin ibu udah dipercaya ya kali ya guys. Jadi kayak ya mereka ya udahlah gitu. Kita dukung aja selagi masih baik. Nah, nanti kita lanjut di segmen 2 ya guys. Nanti kita berbincang-bincang lagi. Bye. Kembali lagi di Mupon Nah, kali ini berbincang-bincang dengan Bu Guru yang langsung ya. Maaf ya Bu, nih aku ada pertanyaan nih Bu. Pertanyaannya ya lumayan lah ya. Boleh. Mungkin dari flashback atau apa itu. Monggo. Nah, bagaimana perjalanan Ibu menjadi guru BK di sekolah ini yang luar biasa banget? Kalau di awal itu jujur dulu pas waktu lulus itu ibu ngajar di SLBK gitu di sekolah luar biasa yang notabene otomatis orang anak-anak yang sangat luar biasa gitu ya, atau yang berkebutuhan khusus. Kayak kayak misalkan kekurangan gitu, entah itu dari segi motoriknya kurang, entah itu dari kognitifnya kurang, atau pencapaian seperti itu yang kurang, itu ibu di situ awalnya. Cuman setelah itu akhirnya alhamdulillah ibu bergabung sama SMK Muhammadiyah Pontang ini dan ibu dipercaya sebagai guru BK. Dan untuk pertama kalinya ibu menangani satu siswa yang itu sangat luar biasa banget buat ibu karena kaget banget gitu. Ternyata di Pontang itu pergaulannya udah wah banget gitu. Luas ya. Wah banget gitu. Melebihi mungkin melebihi dari kota ya mungkin gitu. Pergaulannya itu terlalu bebas banget. Kemungkinan nih kalau misalkan ibu kemungkinan itu dari faktor ekonomi. Jadi sehingga si anak terjun seperti itu kemungkinan, dan itu sangat luar biasa banget. Dan pengalaman di sekolah ini nggak ada kayak namanya tawuran atau apa gitu? Kalau tawuran nggak ada, cuman kalau untuk berantem kayaknya pasti ada, karena kan namanya juga peralihan dari remaja ke dewasa kan ada adu gengsi kali ya mungkin, adu kekuatan mungkin, adu gentle gitu. Ini saya nih gue nih gitu. Tapi ya udahlah, itu kan pasti nanti berjalannya dengan umur, terus berjalannya dengan waktu dia pasti udah mengerti gitu. Kalau untuk anak SMK tuh enaknya seperti itu. Oke. Terus menurut Ibu peran guru BK itu seperti apa sih di sekolah ini, atau kayak apa ya, kesan apa ya gitulah intinya itu deh. Kalau dari segi bimbingan kan, kalau BK kan bimbingan konseling, otomatis kalau diartikan itu ibu itu harus mendengarkan cerita-cerita mereka gitu. Jadi setiap cerita mereka ya kita tampung. Kita nggak boleh itu yang namanya menjudge anak, karena setiap anak kan memiliki pandangan dan jadi kita ya udah, kita sebagai pendengar, siapa lagi gitu kalau bukan kita yang mendengarkan. Belum tentu teman ataupun orang tua mereka mendengarkan cerita mereka. Makanya ketika ada anak yang bermasalah, silakan kalian cerita apa masalah kalian, sampai nangis juga ada. Yang kelihatannya tegar gitu, kelihatannya berani, ketika kita hadapi dengan permasalahan hidup mereka, ternyata mereka juga lemah gitu. Butuh yang namanya pendengar. Terus untuk selain itu, adanya bimbingan konseling di sekolah, di SMK terkhususnya ataupun di SMA, itu biar jenjang karir, lebih ke jenjang karir. Nanti si anak nih setelah lulus mau kemana? Mau kerja kah? Mau kuliah kah? Atau mau kursus kah? Atau mau wirausaha gitu. Jadi kita mengarahkan ke si anaknya. Cuman karena kemungkinan lagi-lagi faktor ekonomi mungkin ya, karena orang-orang nggak tahu gitu, itu keberatan setiap mau ngambil keputusan, mereka tuh selalu mikirinnya ekonomi gitu. Kekurangan ekonomi. Padahal kan di sini tuh banyak banget beasiswa banyak. Terus apa ya, kalau misalkan ada keinginan kan pasti ada jalan gitu. Ada kayak keinginan kuat nih, saya pengen dapetin beasiswa nih. Iya gitu. Cuman karena faktor kembali lagi, mereka tuh selalu terikatnya sama orang tua gitu, nggak berani yang namanya keluar. Itu sih yang lebih disayangkan.
Sedangkan di dunia luar itu banyak banget gitu kesempatan-kesempatan yang besar gitu. Cuman kembali lagi karena mungkin ya mereka udah enaknya seperti itu mungkin ya. Ya Gitu. anak-anak di sini tuh lebih liar ternyata ya daripada anak-anak luar kota gitu. Liar sih nggak mungkin, mereka belum tahu aja gitu, belum tahu bahwasanya karena faktor ekonomi lagi mungkin. Karena faktor ekonomi ya memaksakan mereka buat ya udah saya melakukan hal ini supaya saya dapat ini gitu, Dapat biar uang. imbalannya gitu. Dan itu lebih wah gitu bahaya banget nih gitu, no. Dan semoga aja kalau anak-anak sekarang nggak ada gitu. Semoga aja Ya. ya. Dan terus perasaan ibu nih ya, Hmm. ketika menjadi guru BK yang seringnya setiap hari mungkin ya, setiap hari mendengarkan cerita anak-anaknya, keluh kesah anak-anaknya, atau apa ya, kayak ya konflik-konflik gitu, atau gimana ya, itu ya dari luar, dari keluarga atau gimana ibu? Kalau untuk itunya keluh Iya. kesahnya Iya, kayak perasaan ibu lah gitu. senang. Senang ketika Iya, ada murid ketika ada anak yang cerita bercerita gitu. itu senang karena berarti si anak percaya dong sama kita, berarti si anak lebih menganggap kita gitu, bukan kita melangkahi orang tua mereka ya, cuman oh berarti mereka menganggap kita ada, terus menganggap bahwasanya kita tuh ya udah gitu, kita tuh lebih dipercayai daripada orang lain. Karena jujur kalau misalkan seumuran kalian ini butuh banget teman cerita gitu. Iya, Butuh kalau banget teman iya, cerita. Ketika mereka galau siapa yang dengerin? Belum tentu teman belum mereka tentu ya. keep Paling silent. nangis di pojok kasur. Pasti tiap malam pasti merenung, aduh kok gini amat ya hidup gitu. Pasti seumur-umuran kayak gitu kan. Oke deh. Enggak sih? Ya, Seneng banget. jadi ya gitu ya guys, pertanyaan hari ini. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Kembali lagi di Mupon Talk Show. Berbincang-bincang lagi dengan Bu Hanuf. Ya. Bu, kita lanjut berbincang-bincang ya Bu. Boleh, Setelah boleh. pertanyaan tadi, berikutnya lagi. Siap. Nah, bagaimana sih respon ibu ketika ada siswa atau siswi tiba-tiba curhat tentang keluh kesahnya atau permasalahan dia pribadi lah gitu? Kalau misalkan respon itu ya langsung ditanggapin. Karena ketika dia bercerita berarti puncak masalah dia tuh lagi ada di situ gitu. Pada saat itu. Kalau misalkan kita tunda-tunda kan kasihan gitu. Nantinya lupa lagi ataupun mereka nganggapnya aduh kok saya nggak ada yang mau gitu. Aduh, masa cerita sana sini nggak didengerin? Iya gitu. Jadi kita responnya responsif. Jadi langsung gitu. Kita langsung siaga ketika ada anak yang mau bercerita. Oh ya silahkan cerita langsung. Kenapa apa keadaan kalian kenapa gitu sih. Lebih ke perasaannya. Lebih kita sebagai pendengar aja udah, kita sebagai pendengar aja. Kalau guru BK itu lebih ke pendengar. Kalau misalkan si anaknya minta pendapat, baru kita berikan pendapat. Karena jarang banget anak yang seumuran kalian itu minta pendapat gitu. Rata-rata cuma curhat doang. Karena mereka cuma butuh pendengar aja. Dan kita yang sebagai guru BK ya udah gitu. Kecuali ketika mereka ke jenjang karir mungkin baru itu mereka biasanya minta pendapat. Kalau misalkan masalah keluarga itu mereka hanya butuh pendengar aja. Jarang banget anak yang minta pendapat kalau masalah keluarga, karena kan hidup mereka ya di lingkungan tersebut gitu. Nggak bisa diceritakan juga sih kalau paling bisa mereka ceritain bahwasanya kita keadaannya kayak gini, keluarga kita kayak gini, kekurangannya kita kayak gini, ya udah kita pendengar aja gitu. Oke. Tuh. Biasanya kalau jadi pendengar itu kan ada mood yang gak bagus dan tidak bagus gitu, gimana saat Ya. mood ibu tidak bagus gitu? Jadi kalau misalkan kalau guru bimbingan konseling itu moodnya itu kita harus baik aja gitu ke anak. Walaupun tidak baik Iya juga. gitu. Walaupun kita nggak baik-baik, cuman kalau misalkan di depan anak kita harus baik gitu. Walaupun ya mungkin kita lebih terpuruk gitu sama si anak itu, cuman kita nggak boleh kayak gitu. Karena adanya kita ya kita sebagai pembimbing mereka gitu, sebagai pendengar mereka. Ya karena kita yang lebih dewasa, yang lebih mengalah lah gitu. Yang harus mengerti juga gitu sih. Ya udah gitu. Kejadian apa sih yang paling mengesankan selama menjadi guru BK di SMK Muhammadiyah ini yang luar biasa banget?
Kejadian yang paling mengesankan itu pas ketika ada salah satu siswa dimana ya itu kembali lagi ke pergaulan bebas. Itu paling mengesankan karena ibu baru pertama kali masuk ke SMK, terus mendapatkan masalah yang begitu, wah ternyata di Pontang yang nggak gede ini gitu, ataupun Tirta Yasa lah kayak gini, itu ada gitu anak yang mohon maaf mereka saking bebasnya pergaulannya sampai apa ya, kayak main sama sesama jenisnya gitu. Kan kaget gitu, oh ternyata ada ya gitu, ada anak yang sesama jenis itu mereka relakan gitu. Dan itu miris banget dan itu sedih. Kalau bagi ibu itu sedih karena mereka karena uang gitu mereka rela berkorban rela diri badannya gitu. rela menghilangkan status mereka sebagai entah itu sebagai lelaki gitu, suka sama lelaki gitu. Itu sih yang paling menyedihkan dan itu paling pertama kali wah gitu, ternyata di daerah sini tuh udah ada. Dan itu kalau menurut ibu itu tuh kayak pedofilia kayaknya. Itu sih laki-lakinya itu pedofilia karena udah tua dan mereka nyari mangsanya itu anak-anak yang masih muda seperti kalian. Jadi harus hati-hati ya hati-hati guys. teman-teman. Jadi untuk anak-anak SMA, SMP yang punya temen yang udah tua-tua, mohon maaf bukan yang udah tua kayak gitu, yang sudah berumur terus kalian ditawarin uang ataupun ini tuh jangan mau, karena penyakit seperti itu tuh menular gitu buat kalian dan itu susah untuk dijauhinya karena kan kalian bakal dicekokin sama uang ya. Hati-hati yang notabene yang good looking ataupun yang lainnya gitu, hati-hati. Itu sih. Berarti itu pengalaman yang mengesankan banget lah. Berarti Perjalanan ibu tuh termasuknya orang yang paling dipercaya dong dia SMK-in sama murid-murid atau siswa-siswinya gitu ya. Kemungkinan nggak tahu juga ya. cuman itu sih permasalahan yang sangat takut gitu. Karena dari situ ibu juga kayak berhadapan sama si orang itu gitu, si yang sesuka laki-laki itu. Sama jenis lah gitu. Kaget banget kan ketika kita ngobrol, kok ini orangnya gitu. Cuman kan kita beraniin aja gitu, ya kan. Ya. Walaupun sebenarnya aduh gimana nih gitu, cuman alhamdulillah sih udah beres semuanya. Alhamdulillah, itu ya masa lalu lah ya. Semoga sekarang nggak ada sih, semoga aja ya. Kita ambil ya guys contoh-contoh yang baik ya guys, jangan ambil yang nggak baik. Oke. Terus kendala ibu saat menjadi guru BK itu gimana? Atau kayak ya gimana? Kalau kendala itu jujur lebih ke pengajaran. Lebih ke kurikulumnya mungkin. Karena kan ibu salah satu guru BK ya di sini gitu. Terus tunggal juga, nggak ada yang dulunya ada guru BK-nya gitu. Lanjut. Jadi itu sih lebih ke setelah ini gimana nih bikin kurikulumnya, terus gimana nih bikin yang lainnya gitu sih, lebih ke pengajarnya setelah ini apa-apa. Dan itu kita nggak punya, dan itu ibu nggak punya gambaran sama sekali buat pendidikan karena kan notabene ibu kan sosial, bukan ke pendidikan. Berarti kendala ibu tuh ketika gonta-ganti kurikulum ini ya. Iya sih, lebih ke adaptasi kurikulum baru. Gimana nih, cuman untuk penanganan mungkin bisa, buat yang lainnya enggak gitu. Belum. Pasti guys, kita ambil yang baik dan yang buruk kita buang ya. Kayak misalkan kata orang tua kita tuh kayak masukkan ke telinga kanan dan keluarkan ke telinga kiri gitu aja ya guys. Kalau ada omong-omong yang gak enak gitu ya kan Bu. Yeah. Nah, oke deh. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya guys. Jangan lupa kembali lagi di Mupon Talk Show. Kembali lagi di Mupon Talk Show. Masih semangat gak di penontonnya? Rupanya kayak lemes banget. Coba satu lagi dong. Kembali lagi di Mupon Talk Show. Gitu dong. Lemes banget sih. Nih, kita berbincang-bincang lagi ya guys dengan Bu Hanup. Kembali lagi lah. Ya ke Bu Hanup ini. Ya Bu. Apa sih pesan
ibu atau motivasi untuk siswa-siswi ataupun dari penonton-penonton itu ke depannya? Motivasi nih ya. Ya, untuk Aduh. ya, siswa-siswi di SMK atau di luar SMK itu. Nah, untuk motivasinya itu kalau misalkan teman-teman udah ada keinginan ataupun udah yakin sama pilihan karirnya, nggak usah ragu. Itu sih. Nggak usah ragu, kalau misalkan udah yakin nggak usah ragu. Karena setiap kita hidup pasti ada tantangannya gitu. Alangkah lebih baik kita terjun dulu daripada nanti kita mundur dulu gitu. Sebelum kita berperang kok kita udah mundur gitu sih. Kalau udah yakin maju aja udah gitu. Mau kalah, mau apapun mau- itu tetap mau- maju aja. Mm. Selagi kita berusaha pasti. Iya, selagi itu dalam kebaikan, ya udah kita maju aja. Walaupun entah itu kita kekurangan dalam kondisi ini itu, yang penting kita maju aja dulu. Untuk hasilnya ya nanti kan. Saya usaha tidak mau tidak itu. Tuh. Jadi bukan ya, kesimpulan untuk hari ini tuh adalah apa ya, kayak menjaga diri atau kepribadian kita gitu ya guys, untuk lebih baik dan jangan pantang menyerah walaupun itu agak menyakitkan ya Bu. Ataupun jangan enggan atau sungkan untuk cerita ke teman gitu. Pasti di sekolah-sekolah kalian juga ada kan guru bimbingan konseling atau BK gitu. Tuh kalian cerita aja, is okay, pasti guru juga ngerti gitu. Terus juga kayak ya mungkin hari ini tuh paling mengesankan banget ya bisa bertanya-tanya dengan Bu Handup ini. Saya juga mengesankan sekali bisa ditanya oleh dirimu. Soalnya gini, guru Masya Allah banget bisa mengerti gitu ya guys, bisa memahami apa yang kita inginkan gitu. Dia rela gitu ya, yang namanya mengubah moodnya untuk baik gitu, walaupun moodnya nggak baik-baik aja gitu. Jadi kayak wow gitu, paling memuaskan sekali gitu. Nah, hari ini kita kedatangan dari SMP Negeri 1 Pontang. Mana suaranya? Hai guys, gimana kabar kalian dari SMP Negeri 1 Pontang? Baik. Ayo dong kasih tepuk kayak sekali lagi yang semangat banget. Nah, jadi kita ada satu lagi nih guys dari sekolah yang lain, yaitu MTS Al Khairiyah Panecekan. Tangannya. Gimana teman-teman kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah, Ibu baik Bu. Nah, kalian masih semangat gak sih guys? Bagus. Mana semangatnya? Oke, tetap semangat ya guys. Dan kesimpulan hari ini tuh mungkin sangat mengesankan lah. Aku juga kayak mengesankan sekali bisa berbincang-bincang dengan Bu Hanuf ini. Ya, apa ya gitu. Hal yang paling menyenangkan bisa berbincang-bincang walaupun ibu ini sedang sibuk gitu, menyempatkan waktunya untuk kita gitu guys ya. Ini sih sangat luar biasa sekali guys. Ini momen-momen ya, aku juga baru pertama nih guys ya bisa berbincang-bincang dengan ibu ya. Biasanya kalau berbincang-bincang paling di depan piket gitu ya Bu, tentang masalah-masalah jam siapa ini, pelajaran siapa gitu, biasanya kayak gitu. Tapi kali ini kita bertanya-tanya nih. Kita bertanya-tanya dengan ibu gurunya langsung ya, walaupun sedikit agak deg gitu, tapi kesan hari ini tuh sangat wow gitu, motivasinya juga ya sangat luar biasa ya, menjaga diri gitu. Jangan pernah memendam apapun yang kalian itulah gitu, kayak jangan pernah memendam apapun yang kalian kayak misalkan rahasia ataupun permasalahan keluarga. It's okay, kalian ceritain sama guru kalian atau sama temen kalian, walaupun kalian tidak didengarkan, tapi seenggaknya kalian sudah bercerita gitu ya kan Bu ya. Terus juga kalian tuh jangan kayak
apa ya, kalian tuh jangan sampai ngerasa sendiri gitu. Kalian tuh banyak sebenarnya, kalian tuh punya teman gitu. Jadi kalau misalkan nih ada omongan juga nih ya, sedikit dari saya nih, kalau misalkan ada omongan yang gak enak gitu, kalian juga bisa masukkan ke telinga kiri dan keluarkan ke telinga kanan. Dan kata kuncinya adalah sabar ya, untuk menghadapi hidup yang banyak rintangan, tantangan, dan ya walaupun saya juga pernah ya kayak gitu kayak kalian, tapi mungkin ada Bu Hanup nih yang akan saya nanti kalau curhat-curhat gitu atau apa itu gitu kan ya guys. Jadi kayak gitu, selagi ada Bu Hanup hidupku tenang gitu. Karena saya bisa berbincang-bincang dengan ibu, curhat atau apapun itu guys. Jangan lupa ya guys, subscribe and like, comment, dan sampai jumpa di Mupon Talk Show.